Kenalkan kita dari kelompoknya apa kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini kita akan mempresentasikan hasil di SMK PPN Tanjung Sari. Baik, selanjutnya di sini anggota kelompok ada Wafendiola, ada Raihan Firga, ada Raudatul Naswa, dan ada Senula. Untuk kelompok singkat waktu kita langsung saja ke SMK PPN ini terletak di Jalan Bandung Sundang, nomor 29 di Kabupaten Tanjung Sari, Kabupaten Sundang, Jawa Barat. Di sini SMK PPN menggunakan dua kurikulum, di mana dua kurikulum pertama untuk kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 11 dan 12 menggunakan kurikulum 2013 atau 14. SMK PPN mempunyai layanan BK yaitu belajar, sosial, individu, dan karir. Aturannya BK itu masuk ke kelas selama 2 jam pelajaran. Tapi sekarang di SMK PPN itu BK hanya masuk kelas di 40 menit pelajaran. Nah, yang 2 jam pelajaran itu bisa dalam seminggu, tapi di luar kelas dengan klasikal. SMK PPN ini BK baru ada jam masuk ke kelas itu pada semester 2, karena di semester 1 tidak ada jam masuk untuk BK. untuk strategi pendidikan di sekolah PPN ini. Lalu ada strategi pendidikan di SMK PPN ini. Ya, di antaranya menggunakan sistem blok kurikulum Merdeka. Jadi sistem blok ini misalkan dari jurusan pertanian, kalau produktif dalam jangka waktu satu siklus itu 3 minggu. Selama itu semuanya produktif, hanya sebagian kecil yang jam pelajaran normatif dan adaptifnya. Lalu untuk siklus berikutnya tidak ada pelajaran produktif karena sistem blok itulah guru BK masuk ke kelas sebanyak 2 jam pelajaran. Walaupun dari parlemennya tidak terjadwal. Lalu ada keberhasilannya bisa merubah rasa takut anak-anak yang saat dipanggil ke ruang BK dengan rasa ingin tahu atau penasaran. Nah, Bapak Ibu guru BK di sana itu berhasil merubah rasa takut itu menjadi rasa penasaran, karena BK salah satu yang mengubah paradigma anak atau pola pikir anak bahwa guru BK baik itu adalah dengan guru BK tidak masuk ke ranah kesiswaan atau tidak ikut campur menghakimi anak yang mempunyai masalah atau kasus tersebut. Lalu yang selanjutnya ada warning ya. Untuk di ranah untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang wording BK, ranahnya ke konseling. Ada juga bimbingan keagamaan dan bimbingan baca Al-Quran, karena SMK PPN ingin memprioritaskan buta huruf Al-Quran. Lanjut, membedakan masalah dengan kasus. Nah, masalah itu misalnya siswa sendiri yang melaporkan atau mengadu. Kalau kasus seperti anak bolos, berkelahi, tawuran, dan lain-lain. Dari selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada RPL BK SMK PPN Tanjung Sari, yang dimana SPL di sini itu rencana kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Ada di ranah
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Lalu peserta didik atau konseli dapat menjadi individu yang memiliki integritas diri serta dapat memancarkan kepercayaan diri dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Lalu peserta didik atau konseli dapat menjadi individu yang memiliki sikap jujur dan tidak mencontek. Lalu ada peserta didik atau konseli dapat menjadi individu yang mampu mengendalikan emosi. Peserta didik atau konseli mampu membedakan perilaku agresif dan asertif, yang dimana menerapkan perilaku asertif dengan teman-temannya serta mengembangkan sikap asertif untuk menunjang prestasi. Baik, selanjutnya yaitu ada belajar, yang dimana belajar ini peserta didik dapat memanfaatkan sumber belajar dalam kegiatan belajarnya. Lalu peserta didik dapat mengatur waktu belajarnya. Peserta didik dapat memahami tentang struktur kurikulum sekolah, memiliki motivasi dalam belajar, dapat belajar kelompok dengan temannya, dapat memilih lembaga bimbingan belajar yang tepat, lalu dapat memanfaatkan teknologi serta informasi untuk belajar. Lalu program tahunan BK dalam SMK PPN Tanjung Sari, yang dimana ini terlampir ya nanti di dalam video ini. Baik, kesimpulannya di SMK PPN ini yaitu menggunakan dua kurikulum. Yang pertama kurikulum Merdeka, yang kedua kurikulum 13, yang dimana kurikulum ini tidak menutup sekolah ini tuh tidak membatasi pesertanya gitu ya. Jadi pesertanya itu bebas gitu untuk melakukan kegiatan atau berbau tersebut. Ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.